Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dhaif. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hadis dhaif, ketahuilah bahwa hadis secara umum ada 3 macam. Yang pertama, hadis sahih. Ulama sepakat hadis ini dapat dijadikan dalil, baik dalam masalah hukum, akidah, dan lain-lainnya. Kedua, hadis hasan. Hadis ini juga dapat dijadikan dalil, sebagaimana hadis sahih. Dan yang ketiga, hadis dhaif. Hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan juga hadis hasan. Karena diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai perawi hadis atau perawinya tidak mencapai tingkatan sebagai perawi hadis hasan. Penyebab hadis dhaif. Ada banyak penyebab, namun secara keseluruhan, penyebabnya hadis itu menjadi dhaif dapat disimpulkan menjadi 2 sebab. Yang pertama, sanadnya tidak bersambung atau terputus sanadnya. Penyebab yang kedua, dan di dalam rangkaian sanadnya terdapat perawi yang bermasalah. Oleh sebab itu, para ulama merinci bagian hadis dhaif menjadi semakin banyak. Dan juga, jika dilihat dari keterputusan sanad, maka hadis dhaif dapat dibagi menjadi 6 macam bagian. Pertama, hadis mu'allaq, kedua hadis mursal, ketiga hadis mu'dhal, keempat hadis munqati', kelima hadis mudallas, keenam hadis mursal khafi. Nah, itulah 6 macam pembagian hadis dhaif jika dilihat dari keputusan sanadnya. Hadis dhaif terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hadis yang mana ada riwayat lain yang dapat menghilangkan dari kedhaifannya. Bagian pertama ini disebut juga dengan hadis hasan li ghairihi. Hadis ini boleh dijadikan untuk dalil syar'i. Bagian hadis yang kedua yaitu hadis dhaif yang tetap dalam kedhaifannya. Hal ini terjadi karena tidak ada riwayat lain yang menguatkan, atau karena perawi hadisnya yang lain itu termasuk orang yang dicurigai sebagai pendusta, tidak kuat hafalannya, atau orang fasik. Dalam kategori hadis dhaif yang kedua ini atau yang nomor 2 ini, para ulama mengatakan bahwa hadis dhaif ini hanya dapat diberlakukan atau dipakai di dalam fadhailil a'mal saja, keutamaan-keutamaan amal. Disebutkan dalam kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi halaman 17-18. Qala al-ulama'u minal muhadditsin wal fuqaha'i wa ghairihim yajusu wa yustahabbul a'mal fil fadaili wat targhib wat tarhib bil haditsid dha'ifi ma lam yakun mawdu'an ila akhiril ibarah. Para ulama ahli hadis, ahli fikih, dan ulama lainnya berpendapat bahwa boleh dan disunahkan mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailil a'mal, keutamaan-keutamaan amal, dan juga dalam targhib dan tarhib, janji-janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Selama hadis itu bukan termasuk hadis maudhu atau hadis palsu. Adapun untuk ketentuan halal dan haram, jual beli, nikah dan tolak dan semisalnya, maka selain hadis sahih dan hadis hasan tidak boleh digunakan menjadi dalil kecuali dalam rangka ihtiyat, berhati-hati. Misalnya, ada hadis dhaif yang menjelaskan hukum makruh dari beberapa bentuk transaksi jual beli atau akad nikah. Maka disunahkan untuk menjauhi transaksi dan akad tersebut.